Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman li rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa KPI TV yang berbahagia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat istimewa karena kita berjumpa lagi di acara Opini Mahasiswa, yang mana pada acara kali ini kita akan menggiring-giring opini mahasiswa. Oleh karena itu, pada acara ini kita kedatangan tamu yang spesial dari mahasiswa aktif KPI Yain Kudus. Saya perkenalkan, siapa masnya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, terima kasih kepada KPI TV yang telah mengundang saya. Ya. Selaku mahasiswa Yain Kudus untuk berpartisipasi dalam menyampaikan opini saya sebagai seorang mahasiswa ya di KPI TV. Untuk saya sendiri, nama saya Muhammad Lutfi Haibatillah. Kebetulan saya mahasiswa aktif jurusan komunikasi di Yain Kudus. Seperti itu, Mas. Ya, baik. Mengingat opini mahasiswa pada kali ini, kita akan bersama membahas tentang Islam moderat yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mohon kepada siapa tadi, Mas Lutfi ya? Iya. Mohon dijelaskan apa itu Islam moderat dan bagaimana itu pengertiannya dan lain sebagainya. Silahkan. Terima kasih kesempatannya ya, Mas. Baiklah, sebelumnya saya ingin menyampaikan pengantar untuk meluruskan saja ya. Pada dasarnya di sini acara ini opini mahasiswa. Jadi di sini saya sebagai mahasiswa bukan seorang mubalik, Ya. bukan seorang mufasir, Ya. juga bukan seorang yang alim. Di sini saya menyampaikan opini atau pendapat saya mengenai Islam moderat. Bagaimana menjadi muslim yang moderat, seperti itu, Mas. Mengenai konsep moderat ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan atau menyampaikan bahwasanya ini adalah konsep Islam yang sangat urgensinya ini sangat tinggi untuk diterapkan di Indonesia. Kita sering menjumpai berbagai problematika umat beragama. Tidak hanya umat beragama, umat yang seagama saja banyak terjadi problematika. Perbedaan paham, perbedaan pendapat, perbedaan apapun itu, bahkan yang sepele sekalipun, ini dapat menyebabkan suatu bibit-bibit perpecahan yang tentunya sangat berbahaya. Khususnya di Indonesia ini yang mayoritasnya beragama, banyak suku-suku, budaya dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Ya, meskipun di Indonesia itu adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, Ya. tetapi karena kesalahpahaman tersebut bisa mempercelah bangsa. Begitu? Ya, bisa memecah bangsa. Bangsa. Nah, baiklah, mengenai beragama sendiri. Beragama ini berasal dari kata dasar agama, Mas. Agama ini adalah, jika agama dimaknai sebagai kepercayaan, maka ibuan kata dalam kata agama ini menambil suatu pemahaman. Ya, ini adalah, jika agama adalah suatu kepercayaan, maka beragama adalah umat atau suatu kelompok atau golongan yang memiliki kepercayaan terhadap sesuatu. Ya, kalau di Islam, jika agama ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, ada Konghucu dan lain sebagainya, maka beragama adalah kelompok yang memiliki paham itu. Ya, kalau Islam ada umat Muslim, kalau Kristen ada umat Kristiani dan lain sebagainya. Seperti itu. Lah, mirisnya perbedaan ini kadang menimbulkan suatu perpecahan di antara kita semua, khususnya di Indonesia ya. Banyak sekali daerah di Indonesia, di dunia sekarang ini yang mayoritasnya memang berbeda-beda ini. Padahal gini loh, Mas, hasilnya perbedaan di dunia ini itu fitrah. Pada dasarnya gini Ya. Ada hadis yang pernah saya kutip dari dosen saya, yang punya kayak gini, al-ikhtilafu ummati rahmat. Jadi perbedaan di antara umatku ini adalah rahmat, itu kata beliau Rasulullah. Nah, tidak memandang dari sahih ataupun dhaifnya hadis ini, ternyata hadis ini memiliki makna atau hikmah yang sangat penting sekali untuk diterapkan di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun. Perbedaan di antara umatku ini adalah rahmat. Hadis ini diperkuat adanya dalil dalam Al-Quran yang berbunyi
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Seperti itu. Pada intinya kandungan pada ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini bersuku-suku, laki-laki, perempuan, beragama, apapun perbedaannya ini untuk saling mengenal. Jadi konsep mengenal di sini adalah konteksnya ini untuk saling berdamai, bukan adanya perpecahan seperti itu. Maka dari landasan hadis tadi dan juga dalil tadi, Al-Quran tadi, timbullah suatu paham Islam yang moderat. Nah, inilah saya jelaskan. Islam moderat. Moderat ini artinya kafah atau Islam yang tengah-tengah. Jadi seandainya kita menganut suatu paham, kalau di Indonesia mayoritasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang mayoritasnya di Indonesia ini menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita tidak boleh fanatik. Artinya begini, kita tidak boleh menganggap diri kita ini paling benar. Baik Kristen, umat beragama Yesus, seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Mereka ini meskipun berbeda pemahaman dengan kita, berbeda prinsip agama dengan kita, belum tentu mereka ini dalam kehidupannya ini salah semua. Mereka juga ada yang berakhlak baik, seperti suka membantu, mereka tetap bersedekah dan lain sebagainya. Ini kita bisa mengambil hal-hal tersebut untuk terapkan kita gitu sebagai umat muslim yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak hanya yang berbeda agama, bukan yang seagama saja. Ya bisa perbedaan-perbedaan ini tidak harus menjadi suatu bibit-bibit perpecahan seperti itu. Nah, dia tadi Islam moderat adalah Islam yang tengah-tengah atau kafah. Artinya jika kita berpaham sesuatu atau memiliki suatu pemahaman ataupun mindset, kita tidak boleh fanatik terhadap pemahaman kita. Jika mereka yang berbeda pemahaman, kita tidak boleh memukul rata bahwa mereka ini salah. Namun mirisnya di dunia sekarang ini, khususnya di Indonesia saja, hal-hal sepele saja ini kadang menjadi suatu perpecahan, Mas. Contohnya gini, ada kasus seperti banyak yang tidak berpaham seperti mereka, kemudian mereka mengkafir-kafirkan, bid'ahkan dan lain sebagainya. Maksudnya gini, saya berpendapat bahwasanya jika mereka ingin amal ma'ruf nahi munkar, ingin mencegah kemungkaran, mencegah pemahaman yang salah yang menurut mereka berbeda dengan pemahaman mereka, bisa saja, maksudnya harusnya memakai cara yang santun, tidak harus memukul rata. Kamu kafir karena tidak sesuai dengan pemahaman saya, seperti itu. Jadi cara yang seperti ini aslinya ini yang menyebabkan bibit-bibit perpecahan kayak gitu, Mas. Jadi akan timbulnya muncul Islam radikal dikarenakan kesalahpahaman Islam moderat yang Anda tadi ceritakan. Ya, seperti itu. Ya, baik. Nah, Rasulullah saja dulu waktu masa dakwahnya menyampaikan Islam waktu pertama kali, apakah Rasulullah pernah mencontohkan, kamu kafir, kamu tidak sesuai dengan pemahaman saya, kamu harus dibunuh dan sebagainya, seperti mereka kelompok radikal di sana. Bahkan Rasulullah saja tidak dalam menyampaikan dakwah tidak begini, kamu harus beragama Islam, tidak begitu kan, tidak harus. Rasulullah dulu dakwahnya saja yang pertama pakai strategi secara diam-diam, ya seperti itulah, dengan cara yang halus. Nah, kemudian hal ini ada kasus, ada suatu daerah yang menyebarkan agama Islam dengan cara seperti itu, dengan cara yang keras. Intinya cara yang kamu harus Islam, jika tidak sama dengan saya mengancam, ya, dengan cara yang kasar, seperti dengan cara yang sarkas. Itu ada di negara Andalusia. Jadi pada saat itu, Mas, di Andalusia itu cara penyebaran agama Islam, islamisasinya di sana ini dengan cara yang keras. Ya seperti tadi, kamu harus Islam, tidak Islam maka kamu keluar dari Andalusia ataupun kamu saya bunuh. Nah, akhirnya apa?
Andalusia yang peradaban Islamnya sangat tinggi, akhirnya sekarang runtuh semua. Jadilah negara Spanyol sekarang ini yang harusnya Muslim di sana menjadi mayoritas, sekarang jadi minoritas, seperti itu. betul sekali. Ya, Andalusia menjadi Spanyol seperti itu. Awalnya masjid-masjid berubah menjadi gereja. Ya. Disebabkan Itu kesalahpahaman tadi. ya, disebabkan adanya penyebaran Islam-Islam yang sangat keras. Seperti itulah. Makanya kayak ya mereka betul amar ma'ruf nahi mungkar, ingin membenarkan paham yang menurut mereka salah, tidak sesuai dengan pemahamannya. Harusnya mereka ini dengan cara yang santun kayak gitu loh, tidak asal pukul rata, bid'ah, kafir dan sebagainya. Ini menyebabkan bibit-bibit perpecahan. Gitu. Nah ini sangat pentingnya Argentina menerapkan konsep Islam yang moderat. Ya, betul Jika sekali, kita baik. menurut kita sendiri kita ini benar, ya kita sampaikan dengan cara yang santun, mendakwakan dengan cara yang santun, seperti yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ya kita menyampaikan misalnya mereka yang membid'ahkan budaya kita, amalan kita seperti amalan maulid dan lain sebagainya, amalan maulid ataupun kunut di saat subuh ataupun memakai bismillah dalam surat yang katanya bid'ah semua itu ya. Nah ini mereka beliau-beliau semua ulama Ahlus Sunnah ini tidak serta-merta yang mereka yang membid'ahkan kita ini tidak menyalahkan. Ya, Tidak, kamu tidak pemahaman dengan saya, udah kita maksudnya ataupun perang kayak gitu kan, kayak gitu ya mas. Beliau ulama-ulama Ahlus Sunnah sekarang ini yang kita anut, alhamdulillah saya suka, saya senang sekali, bangga melihat beliau-beliau semua. Jadi mereka beliau-beliau semua ini menyampaikan, menentang, membantah bid'ah yang ditujukan kepada amalan-amalan kita ini dengan cara yang santun. Artinya begini, beliau-beliau semua ini menjelaskan bahwa maulid seperti ini, maulid ini benar seperti ini, dan tidak menyalahkan mereka yang membid'ahkan amalan kita seperti itu mas. Ini loh maksudnya, jika ada yang tidak sepemahaman maka diluruskan dengan cara yang santun, tidak harus dengan cara yang sarkas ataupun kasar. Kamu tidak sepemahaman dengan saya, kamu tidak, kayak gimana ini malah seolah memecah belah. Nah syukurnya seandainya saja, saya bersyukur di Indonesia ini adanya Pancasila ini sangat membantu kita, membingkai kita dalam suatu keindonesiaan. Artinya kayak gini, seandainya dulu tidak ada Pancasila, yang sila khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini konflik-konflik umat beragama ini akan sangat banyak. Harusnya mereka yang tidak berpemahaman seperti kita, yang tidak berpaham seperti kita, itu kan mereka juga dilindungi oleh Pancasila. Kalau di Indonesia ini mereka berhak berpaham seperti itu, berketuhanan seperti itu, baik Kristen, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Mereka berhak, itu hak mereka beragama, dalam berpaham itu hak mereka dalam sila pertama, seperti itu kandungannya. Jadi seandainya tidak berpaham seperti kita, ya udah itu hak mereka. Jika kita ingin jalan kewajiban kita, yang ingin meluruskan pemahaman mereka agar seperti kita yang menurut kita benar, ya tadi dengan cara-cara yang sama. Seperti itulah menjadi muslim yang moderat. Ya. Itu opini saya mas mengenai bagaimana menjadi muslim yang moderat. Baik, terima kasih saudara Lutfi. Bisa saya simpulkan sedikit bahwasanya mengingat dari cerita saudara Mas Lutfi selaku mahasiswa aktif KPIN Kudus, ini sangat penting sekali kita mempelajari tentang Islam moderat. Karena apa? Seandainya kita tidak mempelajari tersebut, akan banyak terjadinya pecah belahan bangsa. Oleh karena itu, kita harus bersyukur masih ada Pancasila. Mungkin dari saudara Lutfi, apakah ada pesan kepada saudara pemirsa yang ada di rumah untuk menyaksikan pesan dari Anda tentang mengenai ini? Silahkan. Baiklah, jadi pada intinya saya ini hanya mengkampanyekan bahwa Islam moderat ini urgensinya sangat tinggi, khususnya di Indonesia ini, bahkan di dunia yang notabene banyak terjadi, banyak adanya perbedaan baik paham, agama, etnis, budaya dan lain sebagainya. Ini sangat penting, khususnya kita sebagai umat Islam harus menerapkan ini agar dapat menjaga suatu perdamaian.
karena Islam pada dasarnya adalah din assalam, agama perdamaian. Seperti itu, Mas. Baik. Terima kasih atas waktunya Mas Lutfi. Mungkin kali ini hanya ini opini mahasiswa di acara program TV. Oleh karena itu kami tutup. Dari awal hingga akhir mohon dimaafkan. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.